Lagi. Oke, ternyata kenapa pengen wall climbing? Ya pengen nyoba aja karena dulu aku suka nonton film apa namanya tuh Mission Impossible. Jadi di Mission Impossible 2 itu ada yang Tom Cruise, dia awal-awal naik panjat tebing gitu loh. Ya, jadi kepikiran tuh mau bucket list wall climbing. Itu kenapa? Jadi kemarin kan Eki ngajakin buat bucket listnya dia yang wall climbing kan. Itu aku langsung, wah boleh tuh Ki, aku juga pengen. Akhirnya aku bohong. Pas Eki bilang dia mau wall climbing itu, aku senang banget ya. Jadi langsung tak yain. Aku sempat penasaran sama wall climbing itu, tapi aku yakin kalau main wall climbing itu aku nggak bakal seberapa kuat, karena aku tahu kalau misalnya kekuatan tanganku itu tidak sekuat itu. Soalnya kerasa kalau misalnya biasanya push up atau pull up kayak gitu. Nah terus tapi ya udahlah, aku ikut aja gitu, aku ikut sekalian nyoba aja gitu. Nyari opsi dulu kan, mau kemana nih kita mau wall climbing, di mana bisanya? Eki bilang di KONI gitu. Terus aku bilang, loh aku waktu itu habis dari sekolah kita SMA, kebetulan kita satu SMA. Aku main ke sekolah sama temenku, terus mau main basket, ternyata lihat, loh sekarang sekolahku ada wall climbingnya gitu. Terus aku bilang Ki apa di sekolah aja ya, di SMA aja ya, sekarang ada loh gitu. Tapi nggak tahu bisa dipakai apa enggak, sama boleh apa enggak. Kalau misalnya di Alikma ada, harusnya aksesnya lebih gampang. Sebelumnya sih kita opsinya tuh mau ke KONI dulu, tapi gara-gara dia bilang kayak gitu ya udah akhirnya menujulah ke Alikma. Oh ternyata disuruhnya izin ke kepala sekolah. Saat Faiz ngobrol ketemu lagi sama bakal kesiswaan. Satornya bakal apa ya? BK ya? Ternyata responnya positif. Ustadz Faiz memberikan izin, tapi dengan syarat kita harus nyari profesional, mengutamakan safety adalah utama gitu. Pesannya dari Ustadz Faiz itu pokoknya gini, kalau bikin konten utamakan safety. Ustadz Rizal juga sama menyarankan dicek dulu kalau misalnya memang memungkinkan untuk dinaikin nggak apa-apa kan. Setelah dapat izin dari Ustadz Rizal, kita dikasih nomor Irfan Faruk. Akhirnya hari H, tada, kita datang ke sekolah. Oh, Krisnya. Bilang Mas. Dia Temannya mana tuh? Nggak ikut ya? Oh, Karena kemarin masa ajak, hari ini sekolah katanya. Oke, jadi ini adalah Mr. Irfan Faruk. Karena kita mendapatkan rekomendasi dari Alikma bahwa Mr. Irfan Faruk yang menjadi tanggung jawab untuk mengurus bagian ekstrakurikuler panjat tebing. Jadi kalau ada apa-apa yang panjat tebing, kontak Mr. Irfan Faruk. Ini alatnya apa? boleh? Iya. Di bawah. Soalnya tadi kan disuruh bawa dulu, kita nggak tahu alatnya yang mana. kayak popok gitu. Jadi capek dulu. Seru banget wall climbing guys. Tuh, Al-Hikmah, mantap. Ini lagi bucket list wall climbing, mau mencoba bucket list wall climbing. Yang penting nyoba adalah Bilal. Waduh. Gaya-gayaan dulu. Gara-gara aku excited gitu, wah bisa nih, gampang ini. Soalnya minggu-minggu itu lagi rajin-rajin olahraga. Masa rajin olahraga apa susah wall climbing gitu, gampang lah gitu. Noleh sini dulu dong, Lang. Noleh sini, senyum. Peace.
Akhirnya nyoba manjat sampai meter kedua apa jatuh. Monsti. Kamu tuh kok misalnya mau tiduran di sini ya nggak panas ya? Supaya kamu nggak kepanasan, nggak bawel lah ya. Aduh. Jadi pertama nyoba itu panas sih, kita kesiangan. Nah batunya itu waktu siang itu panas banget. Jadi pas pertama kali nyoba itu mungkin cuma dapat 2,5 meter, mungkin 2,5 meter atau 3 meter nggak tahu. Tapi pokoknya bentar banget tuh kayak gak kuat gitu. Ternyata kekuatannya itu bukan di tangan tapi di sini nih, duk. Sama kayak bawa badan gitu gak sih? Iya. Yang bikin naik itu ya badannya ternyata. Jadi tangan sama kaki itu cuma buat aksesoris saja kayaknya ya. Yang penting yang kuat badannya gitu loh, kayak apa? Ujung jarinya. Oh ya, sama ujung Kaki jarinya sama bantu, gitu kaki pegangannya. bantu. Ya kaki bantu untuk tumpuan dan segala macam. Tapi kalau Sama dorong. diserahin di kaki itu kayak yang kamu bakal jatuh sih menurutku ya. Menurut ilmu sok tahu gue nih gitu. Terus habis itu, nah sayangnya pegangan yang harusnya kuat itu tadi karena kepanasan jadi gampang gitu. Nah, Ya ampun. Wes ya. Lagi. Enggak tahu. aku nggak kuat sih sama panas, jadi aku cepat sekali menyerah ya. Mungkin sampai percobaan ketiga itu masih yang panas banget, nggak mendung-mendung gitu. Jadi bolak-balik ya kurang lebih sama segitu jatuh, segitu jatuh. Derdek jir. Hah? Derdek. Kenapa kok ngeredek? Takut ketinggian dah. Bukan, takut kalah sama Bilal. Oh. Sebelum naik itu harus mapping. Kaki itu hanya sebagai pembantu jar. Kaki itu hanya kaki maksudku kaki itu ada support doang. Tumpuannya karena kan di welcome itu ada yang flat sama ada yang tanjakan melengkung gini lah pokoknya. Di situ kalian harus kaki itu nggak berguna, yang berguna itu malah jari-jari. Jadi untuk ngelatihnya itu pull up bisa menit atau enggak yang genggam ini loh, apa namanya ini? Boku no Hero lah. Pokoknya latihan jari yang buat latihan jari kalian kuat. Nah di situ itu tips-tipsnya untuk wall climbing. Ayo. Kok badanmu terasa gendut gimana? Ayo. Kamu ngapain? Ayo ke naik oh. Lah, let's go. Weh. Baru teriak langsung salah mance. Gambar kanan apa kiri, Ki? Boh, gak ngerti. Bisa nggak? Ada anak yang ganteng kok. Puter lah. Egi puter. Ya sip. Bagus sih. Rappling time. Terus yang saya rasakan ya tadi kan kenapa saya berhenti duluan karena ya tahu lah teman-temanku masih mau mencoba dan aku bakal bisa kayak gini gitu loh. Udah sampai ke 5 meter, ya sudahlah. Susah ternyata. Nah, gitu. Setelah jatuh terus kata masnya, jangan lama-lama pegangan di batu-batuannya itu. Kamu lihat dulu arahnya kemana kamu mau jalan. Ntar kalau misalnya udah dilihat, udah tahu jalannya kemana, baru manjat. Soalnya kalau misalnya kamu asal manjat, di atas itu gak bakal bisa mikir. Pas nyoba lagi udah mulai paham kan jalur yang diambil yang mana. 4 meter pertama itu datar, terus meter kelima dia itu gak nikung gini. Jadi walaupun udah tahu strateginya, walaupun udah tahu jalannya, mesti gagalnya di situ. Kalau yang tak pikirin kan kekuatan yang dibutuhin kan di lengan kan, ternyata itu lebih di ujung jari sini. Ini sakit banget gitu. Nah terus yang keempat tuh keempat ya,
ya keempat tuh baru mulai rada mendung jadi bisa rada tinggi, nggak tahu ada footage-nya apa nggak, semoga direkam ya. Terus habis itu setelahnya baru yang kelima. Aku paling puas jadi paling seneng sama yang terakhir sih. Nah Sama ternyata Mas sebenarnya sebelum yang terakhir itu aku naik ya langsung naik aja, nggak pakai mikir, pokoknya dilihat mana yang kira-kira deket sama tanganku, mana yang enak buat pancian kakiku, itu yang tak naikin gitu. Ternyata sama Mas Irfan sebelum naik dibilangin tipsnya adalah kita tracking dulu gitu. Jadi ngeliatin dulu mana batu-batu yang kira-kira habis dari sini kita kemana, dari sini kita kemana gitu. Jadi mapping dulu gitu loh, ya, mapping kalau nggak salah istilahnya. Jadi kita bukan mikir atau make decisionnya, mikirnya itu bukan waktu di atas. Soalnya kalau waktu mikirnya di atas itu bakalan lebih lama dan bikin lebih capek, karena kan kayak mau kemana ya aku gitu. Nah jadi harusnya dari bawah gitu, kayak oh dari sini aku kesini, oh dari sini aku kesini gitu. Aku berusaha kayak gitu, tapi berusaha mapping pun nih di tengah jalan kayak di mapping aja belum naik ya udah kayak ini dari sini itu terus kemana kayak gitu ya. Ternyata membantu banget sih, menurutku itu sangat-sangat membantu. Jadi kayak yang meskipun pada akhirnya waktu di jalan itu mengalami perubahan-perubahan yang aslinya rencananya aku mau ke kanan sedikit, ternyata kok nggak seenak itu ya, jadi aku harus ke kanannya agak lebih tinggi gitu misalnya gitu. Jadi kayak yang oh itu gunanya mapping, tapi cukup membantu sekali sih. Ayo Sot, kamu masih bisa Sot. Oh mantap, lanjutin, bisa. Tahan. Lihat sini. Tahu? Seru. Heboh sekali nak. Mas, las. Lihat tangannya. Tunjukin palmnya. Merah KB. Aduh. Oke. Mantap, saya puas dengan pencapaian terakhir saya. Gimana Mbak Dea, ada komentar? Tapi ternyata sangat berpengaruh ya mengenai jam naik. Soalnya waktu panas tadi aku benar-benar tanganku nggak kuat banget. Kecuali mungkin orang-orang yang biasa megang panci ya, panci panas gitu ya. Soalnya tadi saya nggak kuat banget. Nah ini kan tadi lagi mendung, jadi nggak terlalu panas. Jadi cuma jarinya aja nggak kuat. kita harus latihan jari-jari. Ya semuanya pakai jari-jari Mas Eki. Kok nggak nyambung ya tanggapannya? Loh ya, kita harus melatih jari-jari supaya kuat. Oh iya. Happy, enak ternyata. Rasanya apa ya, challenging sih buat aku ya apa ya, nggak tahu, aku suka aja yang sesuatu yang apa ya, bikin aku kayak yang gitu, kayaknya bakal pingin nyoba wall climbing lagi lain kali begitu, entah sama mereka atau enggak, tapi pingin nyoba lagi. Seru sih. Kalau misalnya ada kesempatan lagi mau nyoba lagi, dan kalau bisa sampai yang 12 meter sampai atas itu. Untuk bucket list wall climbing ini aku mau nyoba lagi karena pertama aku masih yang pas sebenarnya itu mau aku terusin yang pas tanjakannya gini, karena aku takut soalnya apa ya, nggak tahu di pikiran mindset tuh aduh tinggi nanti kalau jatuh si Mas Irfan misalnya nggak bisa megangin lah keplek gitu kan, jadi nggak, nyawanya terbang gitu. Jadi masih ada pikiran gitu, sebenarnya nggak boleh sih, harus fokus sama kamu mau capai berapa meter. Iya. Jadi kayak gitu pengalaman wall climbing. Jadi mau nyoba lagi supaya ngilangin rasa takut aja, rasa takut ketinggian.